Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jumahas, ketemu lagi di Jumahas Podcast, tempat kita berbagi inspirasi, pengalaman, dan perjalanan luar biasa dari orang-orang hebat. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin jadi impian banyak orang, tapi gak semua bisa mencapainya. Tema kita hari ini adalah lika-liku menuju kampus biru. Langsung saja kita sambut, ini dia Kang Faisal Mubarok. Sebelum kita masuk ke obrolan utama, Kang Faisal, boleh dong memperkenalkan diri, siapa Kang ini, di mana asalnya, dan saat ini apa kesibukannya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Mubarok. Alhamdulillah, saya lulusan dari MA Plus Al Ittihad angkatan ke-12 dan domisili di Mangunreja, masih berada di Cikajang. Dan alhamdulillah juga sekarang saya sedang menempuh pendidikan di LIPIA Surabaya. Alhamdulillah sudah 3 semester dan insya Allah 1 semester lagi sebelum lulus nanti. Terima kasih Kang Faisal atas perkenalannya. Langsung saja kita ke obrolan utama. Apa yang membuat Kang Faisal ini tertarik untuk masuk ke LIPIA? Sejujurnya ya, kalau boleh diceritakan ya, dulu ketika masuk ke MA Plus Al Ittihad, dari mulai kelas 10, kelas 11 tidak pernah tergambar sama sekali untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Maksudnya itu perkuliahan secara formal ya. Gambaran ketika masuk ke ke MA Plus Al Ittihad, setelah lulus itu ingin masuk ke pondok tahfidz Quran, menyelesaikan hafalan. Tapi ya qadarullah, ada satu momen yang membuat saya merubah sudut pandang terhadap ya masa depan saya sendiri. Dulu ya pertama kali bertemu dengan Ustadz Gozi ya. Beliau membahas tentang pengalamannya ketika masuk ke Universitas Islam Madinah. Ketika mendengarkan pengalaman beliau, perjuangan beliau masuk ke Universitas Islam Madinah, itu membuat saya menjadi tertarik untuk masuk ke dunia perkuliahan, terutama ke universitas luar negeri ya, khususnya Arab Saudi dan sekitarnya ya. Alhamdulillah, dengan pengalaman ataupun pertemuan tersebut membuat saya merubah jalan hidup, ataupun bukan jalan hidup ya, alur mungkin nanti ketika sudah lulus dari MA Plus Al Ittihad. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mudahkan sampai sekarang ya bisa masuk ke LIPIA Surabaya. Dan yang membuat saya tertarik masuk ke LIPIA ini ya karena LIPIA itu cabang dari cabangnya kampus ataupun universitas di Arab Saudi ya, yaitu Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud yang ada di Riyadh. Nah, kebetulan ya di Indonesia ada cabangnya di Jakarta, dan di Surabaya merupakan cabang dari Jakarta. Jadi LIPIA Surabaya ini cabang dari cabang yang berada di pusatnya itu di Riyadh ya. Jadi ya saya berpikir paling minimal ya, ketika saya belum bisa berkuliah di Arab Saudi ya, paling minimal saya masuk ke cabangnya dulu, seperti itu. Itu mungkin ya untuk jawaban yang pertama. Terima kasih. Kemudian apa yang membedakan LIPIA dengan kampus lain sehingga akan yakin ingin berjuang ke LIPIA? Sebenarnya ya kalau dilihat secara kalau dilihat ya LIPIA dengan kampus-kampus lain secara umum tidak ada perbedaan ya, sama-sama belajar bahasa Arab mungkin ya. Tapi ya yang saya rasakan ketika sudah masuk ke LIPIA
eh, perbedaan LIPIA dengan kampus-kampus lain itu ya LIPIA seluruh apa namanya ya karena LIPIA ini berada di dalam naungan pemerintah kerajaan Saudi, jadi secara apa namanya kurikulum ya kita mengikuti apa yang berada di Saudi. Jadi itu merupakan salah satu keunggulan yang saya rasakan di LIPIA ya. Terus ya yang selanjutnya, alhamdulillah ya ketika sudah berada di LIPIA saya belajar bahasa Arab langsung dari orang Arabnya, dari para masyayikh ya. Kita belajar langsung dari orang Arab itu sendiri ya. Jadi itu merupakan poin plus LIPIA. Bisa diceritakan bagaimana proses seleksi masuk LIPIA dan seberapa ketat persaingannya? Adapun untuk proses ya ataupun seleksi masuk ke LIPIA, nah perlu diketahui bahwa ketika masuk ke LIPIA itu ada 3 tahapan ya ataupun 3 seleksi. Yang pertama itu kita akan diseleksi berkas ya, berkas pendaftaran seperti ijazah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ketika kita sudah lolos seleksi berkas ya, ijazah ataupun ya ijazah kita sudah memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh kampus, lalu kita akan masuk ke tahap yang kedua yaitu ikhtibar tahriri ataupun ujian tulisan ya. Dan luar biasa ya ketika masuk ke ujian tahriri ini ya pemahaman ataupun ilmu kita tentang bahasa Arab ya bahasa Arab dasar seperti nahwu, shorof, balaghah itu akan diujikan di ikhtibar tahriri tersebut. Dan yang terakhir itu ada ikhtibar ataupun ujian syafahi ataupun tes wawancara ya. Dan ya kalau tidak salah ketika saya mendaftar dulu itu ada ratusan orang ya yang mendaftar. Ketika seleksi yang pertama ya mulai berkurang, lalu masuk ke tahap yang kedua berkurang lagi, dan ketika masuk wawancara ya kalau tidak salah itu dulu ada 200 orang atau 100 sampai 200 orang lah. Dan yang terseleksi ataupun yang diterima itu cuma sekitar 40 sampai 50 orang lah untuk 2 kelas. Jadi persaingan masuk LIPIA itu sangat-sangat luar biasa ketat ya. Itu untuk kampus cabang, apalagi kampus yang pusat yang ada di Jakarta. Terakhir kemarin pendaftaran di Jakarta ada 1000 lebih orang ya, dan yang diterima cuman 50 orang. Itu luar biasanya LIPIA ya, karena banyak sekali peminatnya. Jadi ya kampus juga sangat-sangat luar biasa menyeleksi, karena ya memberikan beasiswa itu untuk orang-orang yang sudah memang siap menerima beasiswa tersebut dan sudah pantas menerimanya. Terima kasih. Kemudian apakah ada momen Akang hampir menyerah enggak? Kalaupun ada, apa yang membuat Akang ini bisa bertahan? Momen dimana hampir saya menyerah ada ya. Dulu ketika minggu pertama masuk ke kampus, karena ya kenapa saya bisa hampir menyerah? Pertama ini momen pertama ataupun pengalaman pertama saya merantau jauh dari keluarga. Yang kedua, lingkungan baru ya, saya belum bisa beradaptasi, teman-teman baru yang belum saya kenal sama sekali. Yang ketiga atau yang selanjutnya, dan ini yang merupakan faktor utama, yaitu pengalaman suasana pertama belajar bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab secara formal di dalam KBM. Nah, itu membuat saya mental saya itu down ya.
hampir menyerah. Tapi kebetulan juga ya, ketika masuk ke kampus ada sebuah nasihat dari mudir jamiah, selalu mengingatkan juga bahwa tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ini adalah kenikmatan yang besar. Betapa banyak orang di luar sana yang menginginkan kursi antum ya, ingin duduk di kursi antum, belajar di LIPIA sini. Tapi mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini kepada antum semua, maka ya harus dimaksimalkan. Itu yang membuat saya menjadi semangat, menjadi bangkit mungkin ya, menyerah. Akhirnya ya saya bisa membangun kembali momentum dan bisa kembali semangat ya dalam belajar di LIPIA. Seperti itu. Apa tantangan terbesar setelah resmi menjadi mahasiswa di LIPIA? Tantangan terbesar ya ketika sudah belajar ataupun sudah berada di LIPIA itu, yang pertama ya dirasakan oleh semua pencari ilmu, yaitu rasa malas ya. Diri kita terkadang ya yang membatasi kita untuk jauh melangkah ya. Rasa malas ya memang sulit untuk dideteksi, sulit juga untuk dilawan, tapi ya kita harus berusaha mujahadah ya untuk melawan rasa malas tersebut. Karena ya insya Allah pahalanya sangat luar biasa besar ya bagi orang-orang yang bisa mengalahkan rasa malas tersebut, terutama dalam mencari ilmu ya. Karena mencari ilmu merupakan satu di antara jalan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya memang tantangan terbesar adalah rasa malas, susah untuk susah untuk dihilangkan. Dan ya baik di LIPIA Surabaya, baik ketika belajar di MA Plus Al-Ittihad, sama, rasa malas merupakan tantangan terberat dan terbesar yang harus dilawan. Itu mungkin ya untuk tantangan ketika saya berada di LIPIA Surabaya. Dan seperti apa interaksi mahasiswa dan dosen di sana? Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa ya sama aja ya, seperti kita berada di MA Plus Al-Ittihad ini ya. Kita belajar seperti biasa, cuman ya yang membedakan ya yang saya rasakan ketika berada di MA Plus Al-Ittihad dan berada di Surabaya, interaksi dengan guru. Ketika di LIPIA Surabaya itu ya cuma belajar mengajar saja ya, tidak ada tidak sedekat dengan para asatid di MA Plus Al-Ittihad ini. Adapun ya untuk selebihnya biasa ya, belajar mengajar, kita mendengarkan ya penjelasan ataupun syarah dari para asatid ataupun para dosen di sana. Bagaimana pengaruh lingkungan LIPIA terhadap kehidupan pribadi dan spiritual Akang? Pengaruh lingkungan di LIPIA ya, sebenarnya yang saya rasakan itu bukan ketika berada di dalam kampusnya ya. Pengalaman atau pengaruh yang saya dapatkan itu justru ketika berada di Sakan, di tempat tinggal ya. Karena ya mungkin ketika di kampus cuma 4 jam kurang lebih ya, adapun ketika di Sakan ya, lebih dari 20 jam ya kita berada di Sakan. Jadi alhamdulillah ya, saya juga berada ataupun tinggal di masjid bersama para teman-teman. Ada kurang lebih 8 orang yang kami tinggal di masjid. Jadi yang saya rasakan pengalaman spiritual ya, yang membuat saya semangat untuk beribadah justru ketika melihat teman-teman yang lain ya. Dan memang lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap kita ya. Coba kalau kita tinggal berada di lingkungan yang buruk ya, justru kita akan terbawa buruk. Adapun ketika kita berada di lingkungan yang baik, dan alhamdulillah ya, saya merasa bahwa pergaulan dan teman-teman yang berada tinggal bersama saya di masjid itu alhamdulillah semua baik ya. Ketika melihat teman-teman tilawah, sholat, semangat untuk melakukan ibadah, itu menjadi pemantik dan menjadi penyemangat juga ya bagi saya untuk bisa lebih baik ya dalam segi spiritual ya, dalam segi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
alhamdulillah ya, teman-teman yang tinggal bersama saya itu merupakan orang yang soleh, insya Allah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga ya, saya bersyukur kepada Allah mempertemukan saya dengan teman-teman ya. Alhamdulillah ya, saya tinggal bersama teman-teman yang berada ataupun yang dari luar pulau ya, dari Sumatera sampai ke Papua, alhamdulillah ada dalam satu sakan, dalam satu tempat tinggal. Masya Allah, luar biasa banget perjalanan Kang Faisal ini menuju Lipia. Dari cerita yang kita dengar hari ini, kita bisa belajar bahwa setiap impian itu butuh perjuangan, dan setiap rintangan bisa kita lewati jika kita punya tekad yang kuat. Buat para sobat Jumahat yang mungkin sedang berjuang mengejar impian, semoga kisah Kang Faisal ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Jangan pernah ragu untuk berusaha lebih keras, karena siapa tahu kalianlah calon mahasiswa Lipia berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Faisal Mubarak yang sudah berbagi cerita inspiratifnya, dan tentu saja terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah setia mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube Jumaras, follow IG Jumaras, dan nantikan episode-episode inspiratif berikutnya. Saya Teddy Jamiluddin Ahmad, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.